Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbiar Masyuri. Saya Muhammad Fareza. Saya Julian Prawira. Saya Diki Teguh Kurnia. Kami di sini ingin mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul yang pertama yaitu hak dan harmoni, hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua ialah hakikat berdasarkan demokrasi dan Undang-Undang Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara ialah sesuatu yang harus diterima oleh warga negara, yang harus diberikan oleh pemerintah. Kewajiban warga negara ialah sesuatu yang harus diberikan warga negara kepada pemerintah. Jadi harmoni antara hak dan kewajiban warga negara itu ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap pemerintah. Dan yang kedua, hak warga negara dalam UUD NRI 1945. Beberapa hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang kedua, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seperti masa yang ada di Indonesia sini sangat memerlukan pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti rumah dan kebutuhan nutrisi. Dan ada juga hak asasi perlindungan hukum, yang dimana Indonesia sangat dikenal sebagai negara hukum, yaitu dengan ketatnya hukum dalam negara Indonesia ini, hukum dijalankan secara berkelanjutan untuk mendisiplinkan kemasyarakatan dalam warga negara Indonesia. Yang ketiga, kewajiban warga negara dalam UUD NRI 1945. Wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Wajib membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan negara. Wajib mengikuti pendidikan dasar. Contohnya, penerapan kewajiban membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar. Pentingnya hak dan kewajiban warga negara. Mengapa hak warga negara dan kewajiban itu sangat penting? Karena jika hak dan warga negara itu tidak seimbang, maka terjadinya sebuah konflik. Konflik yang pertama yaitu diakibatkan oleh masyarakat hanya menuntut hak tapi tidak melakukan kewajiban, dan yang kedua ialah masyarakat melakukan kewajibannya tetapi pemerintah tidak melakukan hak-hak yang harus dilakukan terhadap warga negara. Solusinya ialah yaitu harmoni, keseimbangan antara hak dan kewajiban dari pemerintah dan warga negara. Dan yang kedua ialah solusinya warga negara harus menjalankan kewajibannya dan pemerintah harus memberikan hak-haknya terhadap masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi berdasarkan Pancasila. Menurut laporan Freedom House tentang penurunan pada tahun 2020 tentang penurunan kualitas demokrasi, negara yang termasuk negara Amerika dan Indonesia menjadi negara ke-63 sebagai demokrasi yang bebas sebagian. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti rakyat, dan kratos berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi pemerintahan dari rakyat dan kekuasaan rakyat. Atau menurut istilah, atau bisa lebih kita jabarkan lagi, demokrasi itu adalah salah satu pandangan bentuk pemerintahan sebagai sistem politik dan sebagai pola hidup bernegara dengan menempatkan peran sentral pada rakyat. Jadi di sini demokrasi ini rakyat menjadi pilar utama tentang sebagai yang mengatur negara, karena dari rakyat untuk rakyat. Kemudian demokrasi ini berdasarkan Pancasila menempatkan kedaulatan tertinggi pada rakyat
Demokrasi Pancasila juga disebut dengan demokrasi konstitusional yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang tahun 1945 yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila itu terdapat ada beberapa bagian, contohnya adalah kedaulatan di tangan rakyat. Kedua, negara berdasarkan hukum bukan kekuasaan absolut. Ketiga, hak asasi manusia. Dan keempat, musyawarah untuk mufakat. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi mendorong dan menjamin kemerdekaan setiap warga dalam untuk berbicara, beragama, berpendapat, dan berserikat. Baiklah, yang kedua akan dijelaskan oleh Pak Rizal tentang hakikat demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Baik, hakikat demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dipahami melalui beberapa prinsip dan nilai yang terkandung dalam dokumen tersebut. Berikut adalah poin-poinnya atau poin-poin penting yang mencerminkan hakikat demokrasi dalam konteks Undang-Undang Dasar. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri melalui proses demokrasi. Yang kedua, pemerintahan yang berdasarkan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menekankan pentingnya pemerintahan yang berdasarkan hukum atau rule of law. Setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk presiden pun. Yang ketiga, perwakilan dan partisipasi. Dalam sistem ini, demokrasi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, rakyat berhak untuk memilih wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif melalui pemilu atau pemilihan umum. Hal ini tercantum dalam pasal 22E yang mengatur Undang-Undang Pemilihan Umum. Yang keempat, hak asasi manusia atau HAM. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Terdapat pada pasal 28A hingga 28J yang mengatur tentang hak dasar setiap individu yang merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi. Yang kelima yaitu keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan pemerintahan terdapat prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pemerintah harus transparan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab pada masyarakat. Yang keenam adalah perlindungan terhadap pluralisme. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui keberagaman masyarakat Indonesia dan menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi. Yang ketujuh yaitu pembangunan berbasis demokrasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di mana keputusan pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Baik, secara keseluruhan, hakikat demokrasi dalam Undang-Undang Dasar ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi rakyat. Demokrasi di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan baik melalui penghormatan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Sekian presentasi kami dari mata kuliah kewarganegaraan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.